Yo bosku, jumpa kembali di channel ini. Apa kabar para bosku semua dimanapun berada saat ini? Semoga para bosku semua dalam keadaan baik-baik saja dan tak kekurangan satu apapun tentunya. Dan segala angan impian para bosku semua segera tercapai. Amin bosku. Saya mengucapkan terima kasih banyak untuk para bosku semua ya yang bertanya seputar keadaan orang tua saya, ibu ya. Dan itu adalah hal yang sangat menurut saya merasa punya keluarga ya. Saya merasa punya persaudaraan di channel ini. Dan terima kasih banyak juga untuk para bosku semua yang ada di Malaysia yang sudah bagi support banyak sekali. Dan juga untuk para bosku semua yang ada di Indonesia, terima kasih banyak untuk para bosku semua dimanapun berada saat ini. Hari ini kita akan membahas satu video ya, yaitu mengenai seorang pekerja Indonesia yang mengeluh bekerja di Malaysia. Maka dari itu jangan skip videonya. Ini masih opening, nanti para bosku semua skip atau para bosku semua pause, lalu para bosku semua komen. Tentunya nanti nggak sinkron dengan pembahasan kita nantinya. Ini salah satu pekerja Indonesia yang mengeluh ini bukan karena pekerjaannya di Malaysia, tapi karena dia itu ketika bekerja di Malaysia, dia itu balik ke Indonesia, itu tetangga, saudara-saudara itu berharap dia itu bisa memberi uang atau hadiah atau gift atau sesuatu yang berharga untuk para saudara-saudara yang ada di Indonesia ketika dia pulang dari Malaysia bosku. Dia mengeluh ya, mengeluhnya karena keadaan di Malaysia itu dia itu bekerja keras di sana, itu mendapatkan gaji tentunya ya. Tetapi para saudara-saudara atau keluarga mereka ini kadang-kadang menaruh ekspektasi yang sangat tinggi bosku. Maka dari itu mbak-mbak ini, kakak ini itu sedikit kecewa mengenai apa yang dia alami sebagai pekerja yang ada di Malaysia bosku. Bukan permasalahan yang ada di Malaysia tepatnya, tapi ini keadaan yang dia alami ketika dia sudah bekerja di Malaysia bosku. Agar tidak salah paham atau gagal paham, miskomunikasi, kita langsung mau reaksi video dari kakak ini ya. Nama akunnya itu adalah Betty Yuji ya bosku. Para bosku juga boleh follow nih kakak. Dan sebelum kita lanjut ke videonya, alangkah baiknya kita menjalin silaturahmi persahabatan di channel ini dengan cara like video ini dan juga tekan tombol subscribe di bawah video ini untuk berlangganan gratis di channel ini. Karena setiap harinya kita pastikan pasti update video bosku. Maka dari itu jangan ketinggalan dari setiap video-video terbaru yang kita update setiap harinya. Dan tanpa berlama-lama kita langsung masuk ke topik pembahasan kita hari ini mengenai seorang pekerja asal Indonesia yang mengeluh akibat sikap dari keluarga atau tetangga bahkan teman terdekatnya di Indonesia bosku. Kita langsung reaksi ya. Gaji di TKI di Malaysia, mau pikir gaji kita tuh banyak. Ini tak kasih tahu yo, gaji basic kerja di Malaysia itu 1.500 ringgit, kalau di rupiah ini tuh sekitar 5 juta. Ini tuh nggak beda jauh sama gaji UMR di Jakarta yang mendekati 5 juta. Betul. Aku yo kasihan sama para TKI Malaysia kalau pulang kampung ini, heboh dari saudara, tetangga, semua pada datang mau minta oleh-oleh lah, mau minta utang lah, apalah. Beda sama orang yang kerjanya merantau di Jakarta itu kalau pulang kampung ya biasa aja, nggak seheboh kita ini yang pulang dari Malaysia. Nek kerjanya kui neng Eropa ke neng Australia, oke lah, kerjanya mata uangnya kui dolar, iki ringgit tuh ya. Saiki wis podo-podo wae koyo rupiah. Nek udah dijelasin kayak gini terus dijawabi sama mereka, ngapain kerja di Malaysia jauh-jauh kalau gajinya sama kayak di Indonesia? Tuman, saiki aku mau tanya, buat orang yang lulusan SMP sama SMK kui pantasnya kerja apa nang Indonesia? Terus nek gaji di Indonesia aku belum lagi mikiri transport, terus tempat tinggal buat ngekos, lagi-lagi lah kalian tinggal sama family. Susah mau saving. Nek cariku ya merantau ke Malaysia itu persyaratannya lebih gampang dibandingkan merantau ke negeri lain. Betul. Dari segi bahasa, culture, Indonesia sama Malaysia itu serumpun, jadi nggak beda-beda jauh. Terus di Malaysia kerja jadi buruh kalau kita rajin itu ya gajinya ya bahkan lebih dari 5 juta. Betul. Wes ngene wae, kalau sebenarnya ada yang mau nambahin ke, mau nggak terima ke, bolehlah komen di bawah ya. Oke ya. Betul yang dikatakan kakak ini ya. Kadang-kadang keluarga kita itu atau saudara kita itu merasa kita bekerja di Malaysia itu mendapatkan penghasilan yang sangat wow ya. Kadang keluarga atau saudara atau kerabat terdekat kita itu merasa kalau kita bekerja di Malaysia itu tentunya kita mendapatkan gaji yang sangat besar ya. Kadang-kadang ekspektasi mereka itu terlalu tinggi bosku. Jadi memang ada sih beberapa orang Indonesia yang pergi ke Malaysia
dan pulang itu membawa hasil bosku, ramai sekali, banyak sekali. Maka dari itu banyak orang-orang yang melihat kalau kita pergi ke Malaysia itu pulang pasti berhasil, punya ladang, punya rumah, punya mobil, kendaraan dan lainnya ya bosku. Tapi kan tidak seperti itu juga bosku. Ya kadang-kala kita pulang itu yang membawa uang nggak sebanyak mereka-mereka yang berhasil bosku. Langkah rezeki, pertemuan dan maut itu ditentukan Tuhan dan kita itu hanya bisa menjalaninya bosku. Nasib seseorang nggak ada yang bisa tahu ke depannya gimana ya bosku. Bisa saja kita dalam satu kampung itu ramai yang pergi ke Malaysia bekerja bosku. Katakan sajalah ada 10 orang, tapi yang bisa sukses itu mungkin saja itu bisa 2 atau 3 orang bosku. Jadi kerja ke Malaysia itu bukan sebuah patokan atas sebuah keberhasilannya bosku. Memang banyak sekali orang-orang Indonesia yang pergi ke Malaysia itu memang berhasil bosku. Tapi nggak jarang juga, nggak sedikit juga orang-orang Indonesia yang pergi ke Malaysia itu ya tentunya dengan ketidakberhasilannya bosku. Yang sudah namanya nasib itu nggak bisa kita setting ya. Nasib kita udah sukses ya kemanapun kita pergi pastinya sukses. Nasib kita kurang beruntung ya kemanapun kita pergi mungkin kurang beruntung. Hanya saja untuk kita semua jangan henti-henti, jangan jemu-jemu untuk berusaha ya. Karena mungkin bukan di bulan ini, bukan di tahun ini, atau bukan di hari ini kita sukses. Tapi jika kita terus-terusan berusaha, mungkin di tahun depan, di bulan depan, atau di hari depan itu kita bisa sukses bosku. Maka dari itu untuk para bosku semua yang memiliki keluarganya bekerja di Malaysia, jangan taruh ekspektasi terlalu tinggi kepada mereka bosku. Jangan harapkan sesuatu yang besar atau berharga yang bisa mereka berikan ketika mereka itu bekerja di Malaysia ya bosku. Kita nggak tahu gimana susahnya perjuangan mereka itu ketika mereka bekerja di Malaysia bosku. Memang saat ini Malaysia menawarkan gaji 1.500 seperti yang dikatakan oleh kakak ini ya, atau kurang lebih itu di angka 5 juta bosku. Itu tergantung nilai pertukaran rupiah ke ringgit bosku. Tapi ada beberapa orang juga yang mengatakan kalau nggak berhasil ngapain pergi ke Malaysia. Pertanyaan klasik ya. Kalau gaji yang ada di Jakarta itu kurang lebih sama yang ada di Malaysia, ngapain kita harus pergi ke Malaysia? Jika itu yang menjadi pertanyaan para bosku semua mungkin gagal fokus ya. Kerja di Malaysia itu bukan sama seperti kerja yang ada di Indonesia bosku. Mungkin di PT-PT lain itu prosesnya sangat mudah, tapi kebanyakan PT yang ada di Indonesia itu sangat rumit atau susah masuk ke dalamnya bosku. Jujur saja untuk masuk ke sebuah PT bukan menjadi rahasia umum lagi. Banyak orang itu yang harus membayar uang. Banyak orang yang rela mengeluarkan uang itu jutaan sampai puluhan juta bosku. Belum lagi persyaratan yang diajukan itu sangat rumit ketika kita mau mengajukan pekerjaan di Indonesia bosku. Tentunya itu sangat berbanding terbalik dengan jika kita bekerja di Malaysia bosku. Untuk saat ini ya bekerja di Malaysia itu minimal kadangkala ada pekerjaan yang menawarkan pendidikan kita itu SMP sampai dengan SMA bosku. Bahkan juga ada di beberapa sektor pekerjaan itu nggak membutuhkan minimal tamatan sekolah apa bosku. Jadi itu adalah hal-hal istimewa yang bisa didapatkan membuat banyak orang-orang Indonesia yang mau pergi ke Malaysia bosku. Terlepas dari penghasilan gaji yang dikatakan kakak ini adalah 1.500, itu belum lagi jika kita mendapatkan PT yang memang di situ rezeki kita bosku. Artinya seperti ini, kita mendapatkan gaji pokok 5 juta rupiah atau jika diringgitkan 1.500. Itu bisa saja gaji kita itu sampai dengan 2.000 sampai 3.000 bosku. Atau jika dirupiahkan gaji kita itu bisa mencapai 10 juta sampai dengan 15 juta bosku. Itu tergantung juga dari nasib kita ya bosku. Ketika kita pergi dari Indonesia ke Malaysia, memang jalan sukses kita udah di situ ya bosku. Jadi itu tadilah beberapa alasan kenapa orang-orang Indonesia mau berbondong-bondong bekerja ke Malaysia bosku. Memang dari segi UMR yang ada di Malaysia itu dengan UMR yang ada di Jakarta itu sama ya bosku. Tapi dari segi penghasilan bonus tambahan, tentunya gaji yang didapatkan jika kita bekerja di Malaysia itu lebih besar bosku. Belum lagi persyaratan-persyaratan dan tata cara ketika kita mendaftar itu sangat dipermudah bosku. Beda halnya jika kita bekerja di Indonesia ya. Saya tidak mengatakan ini tentang perusahaan, tapi kebanyakan pekerjaan di Indonesia saat ini yang saya tahu itu membutuhkan orang dalam atau kita harus mengeluarkan uang ketika kita mau masuk ke sebuah PT atau instansi tertentu bosku. Memang ada juga beberapa pekerjaan di Indonesia itu memang terbuka dan
pure murni tanpa kita harus mengeluarkan dana untuk masuk ke dalamnya, bosku. Tapi saya rasa untuk pekerja-pekerja yang tamatannya itu pendidikannya sangat rendah, kesempatan itu mungkin akan sangat tipis jika mereka mau masuk ke dalamnya, bosku. Maka dari itu kita berterima kasih untuk negara Malaysia yang sudah membuka lowongan pekerjaan untuk kita semua para pekerja Indonesia yang mencari uang atau mencari cuan atau rezeki di negeri tetangga kita Malaysia, bosku. Dan bagaimana pendapat para bosku semua mengenai pembahasan kita hari ini? Jika setuju katakan setuju, jika tidak katakan tidak. Tulis pendapat para bosku semua di kolom komentar di bawah video ini beserta alasan para bosku semua. Kalau setuju apa alasannya, kalau tidak setuju apa alasannya. Dan terima kasih banyak untuk para bosku semua yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai. Saya mau mengingatkan untuk para bosku semua tetap dukung channel ini dengan cara like video ini dan juga tekan tombol subscribe di bawah video ini, bosku. Dan terima kasih banyak juga saya ucapkan untuk para bosku semua yang sudah like video ini dan juga subscribe di channel ini. Seperti biasa di akhir video saya mau mengatakan untuk para bosku semua tetap semangat untuk menjalani kehidupan ini. Jika capek boleh beristirahat sejenak, jika menyerah jangan ya, bosku. Karena kita dilarang untuk menyerah ketika kita ingin meraih angan dan impian kita, dan raih terus angan dan impian kita sampai pada angan dan impian kita itu tercapai. Jika orang lain bisa, kenapa kita harus menyerah? Jika orang lain mampu, kenapa kita tidak mampu? Dan jika orang lain bisa berjaya, kenapa kita tidak berjaya, bosku? Karena kita masih berada di bumi yang sama dan menghirup oksigen yang sama, jadi apa bedanya kita dengan mereka? Semangat terus, bosku, yakin percaya sesuatu yang baik kita kerjakan hari ini tentunya akan membawa kebaikan pula di masa yang akan datang. Dan terima kasih banyak, sampai jumpa di video berikutnya.